Terima kasih. Jadi saya mau bertanya terkait dengan tadi dilakukannya evaluasi setelah 2 hari debat capres dilakukan. Hasilnya apa? Dan kemudian pertanyaan lanjutannya adalah beberapa respon dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan debat capres kemarin. Pertanyaannya tidak menyentuh sampai ke akar masalahnya. Nah, bagaimana perubahan format atau solusi? Kalau tadi saya dengar tidak ada perubahan format dari sisi waktu ataupun segmennya sendiri, tapi apakah ada solusi konkret dari hasil evaluasi kemarin? Terus pertanyaan kedua adalah banyak yang juga berharap nih KPU bisa memberikan ruang untuk panelis memberikan pertanyaan langsung. Bagaimana tanggapannya terkait hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulungnov dari KBA News. Pertanyaan pertama, ada banyak keluhan yang kita terima dari masyarakat yang menonton via televisi tentang riuhnya pada saat debat. Bagaimana aturan KPU yang lebih tegas untuk tertibnya acara pada saat debat, apalagi kemarin ada paslon yang justru tampak memprovok penontonnya begitu. Terus yang kedua, pertanyaan itu kan diambil melalui undian secara berulang. Nah, sehingga ada beberapa yang tidak muncul, yang mungkin bisa jadi itu penting, tapi karena itu sifatnya undian, bagaimana KPU bisa memastikan ada pertanyaan-pertanyaan penting yang menjadi perhatian atau isu dari masyarakat itu muncul pada saat debat. Kemudian yang ketiga, apakah penggunaan alat bantu baik berupa kertas oleh paslon, teleprompter atau feeding itu dibolehkan oleh KPU sesuai aturan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Ihsan. Saya pengen bertanya soal panelis. Nah, sebelumnya KPU mengusulkan untuk tema ini itu 15 panelis, tapi kemudian dari hasil kesepakatan terakhir yang muncul cuma 11 nama. Misalnya ada beberapa ekonom yang namanya tergeser atau mungkin berdasarkan kesepakatan nggak ada. Contoh Faisal Basri, kemudian Khatib, dan satunya lagi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit alasan kenapa mereka tidak masuk sebagai panelis di debat Cawapres ini. Terima kasih. Selamat sore, Mas Hasim, Mas Melas, Mas Afif, Mas Parsa, Bu Betty, Mas Derajat, Pak Bernard, izin. Debat ini kan sebenarnya tidak hanya penting untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi juga jadi salah satu rujukan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Nah, dari debat pertama kemarin, beberapa masukan dari pegiat pemilu menyebut bahwa debatnya kurang mendalam karena tadi waktu untuk menjawab hanya 2 menit, baik di sesi kedua dan ketiga dan maupun keempat dan kelima. Nah, ada imbauankah dari KPU kepada cawapres besok itu khususnya agar memenuhi ekspektasi publik yang menginginkan bahwa debat ini bisa lebih mendalam, lebih terukur dan bisa menjadi salah satu acuan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Komisioner. Mungkin lebih ke teknis pertanyaannya. Ini kan acara di JCC ya. Dari lingkup ruangan itu lebih luas, apakah nantinya akan ada penambahan tamu undangan bagi para pendukung Capres-Cawapres? Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari evaluasi debat Capres yang pertama itu kan salah satu yang disorot adalah terkait dengan gimmick ya. Di saat itu juga ada gimmick dari Cawapres yang memang viral di media sosial, tapi juga ada juga yang kontestan debatnya itu Capres itu yang memang joget-joget dan lain sebagainya. Cuman di moderator pada saat itu sempat menegur salah satu capres. Nah, itu karena bertanya kepada capres lain karena belum sesinya begitu ya. Nah, nanti apakah memang akan ada tata tertib yang lebih tegas dari KPU untuk supaya debat bisa berjalan lebih baik lagi? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
evaluasi yang dilakukan oleh KPU itu melibatkan tim pasangan calon dan juga dengan media ya. Nah, bahwa catatan-catatan yang jadi masukan sudah disampaikan semua oleh tim pasangan calon dan kemudian itu dijadikan bahan untuk katakanlah menata ulang suasana dalam debat yang kedua. Di antaranya adalah misalkan untuk mengendalikan atau menjaga ketertiban bersama disepakati masing-masing tim pasangan calon kemudian ada LO di arena debat supaya kemudian menjadi katakanlah pengendali suasana di masing-masing tim pasangan calon sehingga akan mengendalikan kehadiran kemudian tata tertib di dalam ruangan debat itu oleh masing-masing LO dari masing-masing tim pasangan calon. Kemudian yang berikutnya soal siapa yang bertanya, memang sejak awal desainnya disepakati yang bertanya adalah moderator, bukan panelis. Karena apa? Ini kan kaitannya dengan durasi waktu juga, tayang 120 menit itu. Sehingga teknis untuk bertanya dan segala macam susunan pertanyaan itu juga merumuskan pertanyaannya itu juga disesuaikan dengan durasi waktu yang disediakan. Nah, yang berikutnya soal daftar pertanyaan itu panelis menyiapkan 18 pertanyaan ya, baik debat pertama maupun debat kedua. Nah, bahwa ada 6 subtema itu pada kesempatan debat kemarin dan juga nanti itu akan ada kesempatan pertanyaan yang muncul dari semua subtema. Bahwa pertanyaan di dalam subtema tersebut masing-masing ada 3 yang kemudian yang terambil yang mana ini kan soal undian. Jadi dalam pandangan kami itu lebih fair daripada kemudian KPU yang menentukan atau panelis yang menentukan. Karena pastilah ada tuduhan-tuduhan seolah-olah ada disetting dan segala macam. Jadi dari masing-masing subtema itu sudah ada pertanyaan dan masing-masing subtema juga sudah terambil pertanyaan tersebut ya. Nah, yang berikutnya soal panelis, sepanjang saya ketahui panelisnya 11 ini. Kalau ada yang lain-lain saya tidak tahu ya. Jadi kami tetapkan ya 11 ini. Jadi nggak ada kemudian dulu ada ini lalu ada itu. Kami baru mengumumkan siapa panelisnya baru hari ini yang baru kami sampaikan. Sebenarnya bukan hari ini ya, kemarin yang habis pertemuan yang terakhir itu juga sudah kami sampaikan 11 nama tersebut. Dan terkonfirmasi 11 tersebut bersedia dan kemudian dapat hadir itu kemarin. Kemudian yang berikutnya soal durasi waktu dan kedalaman materi. Jadi KPU tidak akan mengarah-ngarahkan calon presiden dan juga calon wakil presiden soal teknik menjawab apa yang perlu dijawab, karena pandangan kami semua calon presiden dan calon wakil presiden sudah paham dan sudah menguasai apa yang menjadi urusannya. Soal strategi menjawab, kedalaman, kepanjangan waktu menjawab itu sepenuhnya kita serahkan kepada masing-masing calon presiden atau calon wakil presiden pada saat merespon pertanyaan baik yang diajukan oleh panelis maupun yang diajukan oleh masing-masing capres atau cawapres yang mengajukan pertanyaan. Kemudian KPU juga tidak punya pretensi atau kewenangan untuk menilai katakanlah kualitas jawaban, ketepatan respon capres maupun cawapres terhadap pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis atau yang diajukan oleh capres yang lain atau cawapres yang lain. Sepenuhnya penilaian kita serahkan kepada pemilih. Jadi misalkan pertanyaannya seperti ini, direspon seperti ini, tepat atau tidak, yang punya hak untuk menilai apakah tepat atau tidak tentu saja pemilih yang menyaksikan perdebatan tersebut. Jadi apakah kemudian itu akan berpengaruh kepada pilihan para pemilih juga di luar otoritas KPU untuk berpendapat atau memberikan tanggapan soal tersebut. Yang berikutnya lagi untuk undangan tim pasangan calon masih sama seperti yang debat pertama, yaitu kuotanya atau jumlahnya adalah 75 orang masing-masing tim pasangan calon. Soal nanti penataan tempat duduknya
kita atur di lokasi sesuai dengan keperluan juga penayangan teman-teman dari media televisi yang akan menyiarkan debat tersebut. Ya soal apa yang kemarin istilahnya, ini bukan istilah saya ya, istilahnya Mas Satrio ya, gimmick-gimmick dalam debat, itu juga menjadi bagian dari evaluasi yang lalu. Jadi tentang hal-hal yang sebelumnya sudah kita sepakati, kemudian karena situasi di dalam area perdebatan tentu juga berpengaruh kepada aspek emosional, psikologi dari masing-masing pihak, itu juga kita bahas dan kemudian kita sepakati supaya hal-hal yang oleh ketentuan yang sudah disepakati bersama itu tidak dilakukan lagi, dan agar kemudian ditepati komitmen tersebut. Dan situasi kemarin juga hal yang kira-kira dianggap sebagai tidak tertib itu juga sudah kita sampaikan dalam evaluasi. Kita berikan teguran supaya hal-hal yang yang sudah kita sepakati tapi tidak dipenuhi ini juga supaya tidak diulangi lagi pada arena debat yang akan datang. Nah, sebagaimana kita sampaikan beberapa hari yang lalu setelah rapat dengan tim pasangan calon dan televisi, itu diantaranya semua pasangan calon mengusulkan, betul ya Mas, semua pasangan calon mengusulkan agar dalam perdebatan nanti mulai debat kedua sampai terakhir disiapkan semacam podium untuk masing-masing cawapres maupun capres yang akan debat. Nah, di podium itu diberikan kesempatan untuk menyiapkan alat tulis ya, ballpoint dan kertas. Hanya saja alat bantu yang lain, teleprompter atau iPad atau yang lain-lain tidak diperbolehkan. Jadi alat bantu yang diperbolehkan, yang disepakati adalah alat tulis berupa kertas dan ballpoint atau alat tulis ya. Dan debat pertama juga kemarin tidak ada alat bantu yang digunakan oleh masing-masing capres, dan bahkan pada debat pertama kemarin tidak menggunakan podium, dan alhamdulillah semua calon presiden kita dalam kondisi sehat, segar bugar, mampu berdiri mulai sesi-sesi perdebatan awal sampai terakhir. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi sudah direspon secara jelas oleh KPU. Itu berdasarkan hasil evaluasi untuk mempersiapkan pelaksanaan debat kedua. Kami sudah lakukan evaluasi sejak tanggal 14 Desember, kemudian ada pertemuan rapat koordinasi antara KPU dengan media penyelenggara tanggal 15, tanggal 16 media penyelenggara dengan KPU dengan tim paslon, dan tanggal 18 juga pertemuan. Saat ini posisinya tinggal finalisasi dari proses layout di JCC. Nah, kemungkinan juga sudah akan dilakukan hari ini pukul 11 tadi semacam gladi kotor. Nah, yang nanti akan dilanjutkan gladi resik. Jadi posisinya tinggal dijalankan saja proses yang ada. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana hasilnya, bagaimana perkembangannya, apakah yang kami sampaikan itu juga sesuai dengan nanti pada saat pelaksanaannya di tanggal 22 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.